Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit tentang materi analisis pelanggaran syariah di pasar modal konvensional, mata kuliah pasar modal syariah. Kelompok 8 terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah Nur Kumairo dengan NIM akhir 231, Indah Nengase dengan NIM akhir 243, Maulud Firrohmani dengan NIM akhir 246, Nadila Wahyuningsih dengan NIM akhir 247, dan terakhir Novita Wulan Safitri dengan NIM akhir 249. Sekuritas emiten. Sekuritas disebut juga sebagai perusahaan efek, yaitu perusahaan yang menjadi perantara di pasar modal. Bentuk badan usaha dan badan hukumnya adalah perseroan terbatas dengan bidang usaha khusus. Perusahaan sekuritas ini harus terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yaitu yang menjadi regulator di pasar modal yang saat ini menggantikan Bapepam. Perusahaan sekuritas dibagi ke dalam dua bagian, yaitu perusahaan efek nasional dan perusahaan efek patungan atau joint venture. Sekuritas sebagai PEE memiliki beberapa peran strategis untuk membuat suatu emiten menjadi go public, yaitu yang pertama, memberikan jasa konsultasi kepada emiten dalam rangkap go public. 2. Menjamin efek atau saham yang diterbitkan atau diisut oleh emiten. 3. Melakukan kegiatan pemasaran efek yang diterbitkan oleh emiten agar masyarakat investor dapat memperoleh informasi dengan baik dan akurat. Emiten yaitu pihak yang menerbitkan atau menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Pihak yang dimaksud dengan emiten adalah perseorangan, perusahaan, asosiasi, usaha bersama, maupun kelompok yang terorganisasi. Jenis efek yang ditawarkan oleh sebuah emiten dapat berupa saham, obligasi, tanda bukti utang, surat berharga komersial, surat pengakuan utang, dan derivatif efek lainnya. Efek juga dapat berupa suku yang merupakan efek syariah. Khusus untuk suku, akad, dan penerbitannya disesuaikan dengan prinsip syariah di pasar modal. Perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang haram. Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia telah berupaya untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui fatwa DSN MUI mengenai penerapan aspek syariah yang wajib dilakukan pada perdagangan efek syariah. Namun, nyatanya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, khususnya dari segi transaksi itu sendiri. Pelaksanaan transaksi yang mengandung unsur zoror, gharar, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman meliputi 1. Najasi, 2. Bai' al-ma'dum, 3. Insider trading, 4. Menimbulkan informasi yang menyesatkan, 5. Margin trading, 6. Ihtikar atau penimbunan, 7. Dan transaksi-transaksi lainnya yang mengandung unsur-unsur di atas. Menjual sekuritas yang belum dimiliki atau short selling. Menurut Nafi, short selling adalah penjualan pendek. Transaksi ini merupakan penjualan sekuritas yang tidak dimiliki oleh investor, tetapi dipinjam terlebih dahulu dari broker. Penjualan pendek dilakukan karena pelakunya mengestimasi dan berharap harga sekuritas akan turun. Ide penjualan pendek adalah menjual sekarang dengan harga mahal dan membeli nanti jika harga sudah menurun. Transaksi short selling dapat dikatakan seperti permainan saham, di mana pada akhirnya salah satu pihak untung dan salah satu pihak rugi. Investor atau peminjam sekuritas dan pihak yang meminjamkan sekuritas harus bisa memprediksi harga saham yang terjadi di masa depan. Manipulasi dan tadlis. Manipulasi pasar merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang sebagai pelakunya dengan maksud untuk menciptakan gambaran yang semu, keliru, atau menyesatkan tentang perdagangan atau transaksi efek, keadaan pasar, atau harga dari suatu efek di bursa efek kepada pihak ketiga, agar pihak ketiga itu melakukan transaksi efek pada harga yang diinginkan oleh si pelaku.
Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal yang dinyatakan bahwa setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. Tadlis ialah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang, merupakan bentuk ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. Tadlis bisa terjadi dalam 4 hal, yaitu 1. Kuantitas atau jumlah, 2. Kualitas atau mutu, 3. Harga, 4. Waktu penyerahan. Transaksi gharar dan riba. Gharar berarti hayalan atau penipuan, juga berarti resiko. Dalam keuangan, biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi, atau resiko. Konsep gharar dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian secara dominan. Yang kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Gharar hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi yang memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya, hukumnya tidak boleh. Sebagaimana hadis menyebutkan, Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada 2 jenis dan tingkatan gharar menurut para ulama. Yang pertama, gharar berat, yaitu gharar yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut. Contohnya yaitu menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang untuk barang yang tidak pasti pada waktu penyerahan. Gharar jenis ini hukumnya haram karena dapat menimbulkan perselisihan antar pelaku bisnis dan akad yang disepakati tidak sah. Yang kedua yaitu gharar ringan. Gharar ringan yaitu gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut tradisi pebisnis, sehingga pihak-pihak yang bertransaksi tidak dirugikan dengan gharar tersebut. Misalnya membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. Gharar jenis ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Maksud dari tambahan di sini yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas. Tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga hutang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Misalnya, penjualan rupiah dengan dolar harus ada serah terima secara langsung. Apabila ditunda serah terima tersebut, maka ada unsur riba. Jika merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis, maka riba terbagi menjadi 2. Yang pertama, riba fadl. Jenis riba yang melebihkan salah satu dari 2 barang yang diperjualbelikan atau dibarter, pengharamannya masuk dalam kategori menutup jalan atau sad al-zariyah yang menuju ke riba al-nasi'ah. Yang kedua, riba nasi'ah. Jenis riba ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, seperti seseorang yang memberi tenggang pembayaran utang, akan tetapi ia menambah utang tersebut dan setiap kali ia mengakhirkan pembayaran, maka bertambah pula lah yang akan dibayar sehingga utang yang hanya bernilai 100 bisa mencapai ribuan. Rekayasa permintaan dan penawaran atau bai' najasi. Bai' najasi atau rekayasa pasar dalam demand yaitu bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Transaksi najasi diharamkan karena penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli.
Dan dalam fatwa DSN tentang perdagangan efek bersifat ekuitas dijelaskan praktik-praktik bai najasi yaitu 1. Pump and dump, 2. Permintaan atau penawaran palsu. Perdagangan orang dalam atau insider trading dan margin trading atau al-bai al-juz'i. Insider trading adalah aktivitas jual beli efek atas dasar informasi yang telah diketahui lebih dulu sebelum info tersebut tersampaikan kepada publik dengan tujuan keuntungan semata. Unsur-unsur yang berkaitan dengan insider trading secara umum telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 95. Tetapi pasal tersebut tidak menjelaskan secara terang-terangan mengenai unsur yang terlibat di dalamnya. Namun bisa didefinisikan unsur-unsur tersebut menjadi 3 unsur utama, yaitu 1. Orang dalam, 2. Informasi yang bersifat rahasia, 3. Adanya transaksi efek berdasarkan informasi tersebut. Margin trading adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan efek kepada nasabahnya berupa fasilitas pinjaman dana, sehingga nasabah hanya perlu membayar jumlah persentase tertentu dari harga efek yang dibeli. Nasabah diwajibkan membayar bunga kepada perusahaan efek atas dana pinjaman tersebut. Risiko yang dapat ditimbulkan oleh margin trading adalah investor harus siap jika terjadi penurunan nilai saham, sehingga investor harus menambah jaminan atau melikuidasi maupun menjual saham yang dikuasakannya kepada perusahaan efek. Dalam keadaan ini, investor yang telah menggunakan seluruh modal yang ada dan kemungkinan kecil modalnya akan kembali atau bahkan masih menyisakan hutang pada perusahaan efek. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga materi dapat kita pahami semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.